Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dahulu ya. Kita akan menyelidiki siapakah Babel, penghakiman atas Babel. Dan Babel ini pertama kali muncul di dalam Perjanjian Lama. Nanti kita akan pelajari, kita telusuri, dan kemudian sampai ke kitab Daniel sebenarnya. Yang raja yang paling puncak namanya Nebukadnezar. Wahyu 17 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan. Jadi ini suatu hasil vonis, putusan ya. Jadi ini putusan yang sudah diambil atas pelacur besar. Nah, saudara, istilah pelacur besar ini istilahnya adalah ibu dari segala pelacur. Itu besar itu artinya itu sebenarnya pelacurnya pelacur, ya, yang melahirkan pelacur-pelacur. Dan dikatakan di sini pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi dia sedang menguasai seluruh jagat semesta. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat yang ketiga. Saudara, ada perkataan yang agak berbeda. Kalau kalimat dalam kitab Wahyu dikatakan dalam roh aku dibawa, saudara, itu adalah satu dimensi yang bukan dimensi yang seperti kita lihat, yang umum. Ini dimensi yang dunia roh. Ya, Tuhan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun dan dicoba oleh iblis. Saudara, itu bukan dunia fisik, itu dunia roh. Yang termasuk Yohanes. Jadi setiap kali dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, saudara, ini adalah dunia yang bukan yang terlihat, dunia yang tidak terlihat. Dan kemudian diberi kemampuan oleh Roh Kudus, dan Yohanes bisa melihat ke masa depan, melihat yang lebih khusus itu. Apa yang dilihat? Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi, dan dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis satu nama, suatu rahasia. Di dahinya ada satu nama, satu rahasia, bukan angka 77 atau 66 atau T, tapi nama yang rahasia yang belum bisa dibuka. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Nah, setelah ini baru dijelaskan, ibu dari wanita-wanita pelacur. Pelacur besar, artinya ibu dari pelacur-pelacur. Dan dari kekejian di bumi. Jadi semua kekejian itu berasal dari wanita ini, berasal dari Babel, disebut sebagai pelacur besar. 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Aku melihatnya kemudian aku sangat heran. Nah, saudara, kita masuk di dalam pembahasan. Ada satu gambar malaikat dengan membawa cawan, dan kemudian di situ ada pencurahan yang akan diberikan. Jadi cawan ke-7 itu murka Allah, kemarahan Allah. Cawan ke-6 itu adalah peperangan yang besar, yang puncaknya adalah Harmagedon. Dan kita belum masuk ke sana. Dan nanti di dalam pasal selanjutnya ada perang Gog dan Magog. Apa itu Gog, apa itu Magog? Saudara, itu sebenarnya mirip sama. Jadi Gog itu adalah rajanya, Magog itu wilayah Gognya. Magog, Gog itu pemimpinnya, penguasanya. Magog itu wilayah kekuasaan dominasinya. Saudara, kita akan melihat dunia ini sedang menuju kepada dua
urutan besar yang ditulis oleh Agustinus dalam City of God and City of Man, City of Holy and the City of Evil. Jadi City of Lust and the City of Trust. Dan itu pisah terus, tidak pernah ketemu, dan itu saling bertentangan. Dan kitab Injil Yohanes serta suratan Yohanes serta kitab Apokaliptis, kitab Wahyu ini itu selalu membedakan dua gelap dan terang, Kristus dan antikristus, Injil asli dan Injil palsu, nabi asli dan nabi palsu, dan selalu ada dua hal ini. Ya, dan itu dimengerti oleh Agustinus, dan kemudian Agustinus membuat satu buku namanya City of God. Nah, setelah dia mulai dari cerita Kejadian, dan mulai dari mana itu? Dari Habil dan Kain terbentuknya the City of Man and the City of God. Pada waktu Adam belum ada city, belum ada kota, dan kota yang dituliskan pertama kali di dalam Alkitab adalah Babel. Kejadian 10 ayat 10, Kejadian 11 ayat 9. Dan itu kota yang menentang Tuhan, mengumpulkan semua manusia, dan puncaknya terus Tuhan marah luar biasa dan mereka dibabelkan. Ya, arti membabelkan itu artinya apa? Setelah itu diserahkan, dibingungkan. Jadi kalau Tuhan membabelkan Babel, Babel itu membabelkan kita. Arti membabelkan kita itu apa? Tuhan mengacaukan roh-roh jahat itu kan, dan kemudian manusia-manusia penguasa yang dipengaruhi oleh kegelapan, oleh Babel ini, yang induknya dan ibu daripada Babel ini adalah Lucifer sendiri. Saudara, Nimrod, Raja Babel itu mendirikan menara yang luar biasa besar itu, disebut Menara Babel. Dan setiap kota itu ada menaranya, setiap kota itu ada kebanggaannya. Dan kemudian di mana itu, di New York namanya Menara Kembar itu. Jadi kemudian Petronas juga Menara Kembar di Malaysia, di Shanghai juga ada, di Beijing juga ada, di Taiwan ada, Taipei ada, dan semua kota besar-besar itu ada. Dubai juga ada, dan membentuk seperti bulan sabit, ya, bentuknya gitu. Dan semua kota besar dengan dengan pencapaiannya itu menunjukkan kepada manusia bahwa akulah yang paling hebat. Nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dan itulah manusia, sampai puncaknya mereka akhirnya berkumpul mendirikan menara tertinggi dari semua yang tertinggi, dan mereka bersama-sama mendirikan yang paling hebat, dan jadilah Menara Babel sampai ke puncak langit. Dan Tuhan kemudian membabelkan mereka, membingungkan mereka. Itu istilah Babel itu, Allah membuat mereka bingung, membuat mereka tidak kenal satu sama lain. Dan itu dipakai oleh iblis untuk membabelkan manusia. Jadi kita orang Kristen nanti dibabelkan gimana caranya? Kita diberi seperti Adam dan Hawa. Lo kan nggak apa-apa makan. Kalau kita makan kan nggak mati. Oh, nggak bisa mati. Nggak akan mati. Bukan hanya mati, kamu akan jadi seperti Tuhan. Nah, saudara, di situ itu membabelkan. Dan semangat ini sampai akhir zaman itu terus menjadi satu kekuatan, dan perempuan ini akan mendirikan kota. Ini kayaknya ada gangguan, Gus. HP-nya mati. Ini mati nyala lagi. Itu dibuka aja, Sobat. Kayaknya pintunya dibuka. Tolong dibuka ya. Rekamannya mati. Ini Redmi Note punya kamu. Mati nih. Rekaman. Ya, tapi di sini mati. Ya, kita teruskan ya. Ini soalnya kalau mati harus ngulang dari depan.
Ya, oke. Nah, setelah kita melihat gambar yang pertama, kita masuk gambar yang kedua. Saudara, di situ ada yang putih, ada yang di situ tengah-tengah itu penghulu dunia, yaitu Lucifer iblis, dan yang sebelah kiri itu seluruh cara dia merusak dunia. Dan itu digambarkan dengan tadi itu binatang-binatang bertanduk apa semuanya itu ada dalam Alkitab. Jadi bukan karangan manusia, ini karangan Tuhan. Ya. Jadi ada tanduknya, terus kemudian matanya seperti itu, bentuknya menyeramkan seperti itu tuh bukan dari karangan manusia, itu dari Alkitab. Kitab Daniel ada, Wahyu ada, Yesaya juga ada, Yeremia juga ada, dan ada malaikat yang bentuknya seperti roda. Seluruh roda itu isinya mata semuanya. Jadi aneh malaikat itu. Ya, jadi kita nggak tahu bagaimana bentuk malaikat yang bermacam-macam itu Tuhan ciptakan itu. Tapi ini kita akan ketemu nanti di surga, ya, yang seperti kita main game gitu kan, yang aneh-aneh bentuk-bentuknya itu di sana. Nah, kita lihat sekarang perempuan Babel. Setelah itu perempuan penuh dengan keindahan, wajahnya cantiknya luar biasa, mulai dari mata, alisnya, tubuhnya, bentuknya, dan semua sensasinya menarik manusia untuk terikat dan ketagihan di sana. Saudara, segala sesuatu yang membuat manusia itu terlena, mabuk, atau istilah dibabelkan, saudara, ini adalah bentuk dari cara siasat dari Babel. Ya, siasat dari Babel. Bagaimana siasat dari Babel? Saudara, dia menampakkan yang paling diminta, diinginkan oleh daging kita. Daging kita itu maunya apa? Oh, kita mau makan yang enak, kita mau hidup yang enak, kita mau hidup yang dengan konsep-konsep kita yang seperti dunia. Saudara, itu disediakan oleh iblis. Disediakan perumahan yang terbaik, yang harganya mahal. Semua sistem itu diberikan semuanya dan orang berlomba-lomba untuk mencapai itu. Begitu mencapai di sana, isinya apa? Kosong. Dan di sana nggak ada yang dicari oleh manusia. Kebahagiaan nggak ada di sana. Kita cari pekerjaan yang paling hebat, kita cari jodoh yang paling bagus, sudah cari yang dunia sediakan. Maka begitu sampai di sana, semua jadi kosong. Tapi kita ketagihan, kita selalu punya nafsu mengejar itu. Orang kalau sudah bisa mencari uang itu jadi dewanya, jadi berhalanya. Apalagi dia uangnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Saudara-saudara nggak akan bisa keluar dari cengkeraman mamon. Nafsu itu nggak akan bisa kita lawan. Dan kemudian kita jadi lupa diri, lupa segala-galanya. Dan itu cara membabelkan manusia. Kita dimabukkan. Orang mabuk itu kan, kalau kita namanya orang mabuk itu kan menikmati sesuatu yang kita inginkan, kemudian kebanyakan kan. Kebanyakan akhirnya mabuk dia. Dan kalau udah mabuk, dia nggak tahu dia itu siapa, dia di mana, dia mau dengan siapa, udah lupa diri. Itu cara Babel ini. Dan di bawahnya, saudara, ada binatang-binatang dengan seluruh tanduk-tanduknya, dengan seluruh wajahnya, yang seharusnya kalau kita lihat, ya, yang seharusnya menakutkan kita, tapi itu menjadi kesenangan kita. Orang ke pelacuran, orang ke perjudian, itu harusnya itu melihatnya seperti binatang-binatang ini, serem itu. Tapi mereka kesana kenapa? Karena itu menarik. Kita yang rohani, yang ngerti itu harusnya kan kita tahu ini nggak bisa nih. Tapi bagaimana saya bisa mengerti ini? Nah, ini rahasianya. Yang Yohanes diberitahu, ini loh rahasianya, kamu akan melihat ini bagaimana mereka mencekoki, terus kemudian mencengkram manusia dengan apa? Dengan pola hidup yang membuat manusia terbuai. Seluruh pemimpin yang ada, seluruh tokoh-tokoh Alkitab yang ada, dan semua itu gak ada satupun yang bisa melawan iblis. Satupun gak ada. Gak ada satupun yang berhasil. Sekelas Ayub pun bisa jatuh. Bertobat ya.
Padahal imannya itu luar biasa, bertahan, ketekunannya luar biasa. Toh akhirnya dia mencabut seluruh perkataannya. Dia nggak tahan dengan apa yang dia alami. Nah, saudara, membabelkan ini adalah yang bisa mengalahkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh, dan kemudian Roh ini membawa ke padang belantara, ke padang gurun. Dan Tuhan Yesus ada di sana dan dilepaskan dia menghadapi roh yang bukan Roh Kudus, roh setan, Lucifer itu. Dan dia menghadap langsung muka dengan muka, seperti Adam menghadap muka dengan muka, dan Yesus menghadap muka dengan muka. Dan hanya ada satu manusia menghadap iblis, Adam pertama dan Adam kedua, dan tidak ada yang lain yang langsung tatap muka dengan Lucifer. Maka kalau ada pendeta mengatakan saya ketemu Lucifer, sudah itu pendeta bukannya sesat, geblek. Memang kamu tuh siapa bisa ketemu Lucifer? Sekarang dia mengeluarkan, pendeta ini mengeluarkan nubuatan untuk Indonesia yang lihat 1,5 juta orang, dan saya percaya 1,5 juta orang banyak yang percaya. Jadi pendetanya geblek, yang dengar gebleknya geblek gitu. Dan kok bisa percaya, bisa, dan diundang semua seperti itu. Saudara, ini membabelkan. Jadi gereja pun dibabelkan dengan pendeta-pendeta yang palsu ini, saudara. Dan kita harap kita nggak ikut dalam arus yang kebabelan ini. Nah, saudara, kita lihat selanjutnya, gambar selanjutnya. Dan dia menawarkan kepada manusia yaitu anggur kenikmatan, baju yang bagus, hidup yang glamor, yang luxurious, yang begitu enaknya luar biasa. Saudara, kalau kita makan, kita selalu cenderung mencari makan pecel, gitu kan? Dulu kan pecel, lotek, kita mau. Anak kita sekarang lotek, pecel, nggak doyan. Apa itu? Lotek, pecel, gado-gado. Tapi kalau makanan-makanan yang baru, yang dari Korea gitu kan, waduh, antri. Real cheese, roll cheese, waduh. Terus saya tanya, makanan-makanan yang mendasar dengan makan-makan dibentuk seperti itu, saya tanya sekarang, ini ujungnya kemana semua makanan ini? Kebinasaan semua. Jadi mulai dari makanan, minuman, tempat-tempat mewah, tempat apapun, saudara-saudara secara nggak sadar itu dipakai untuk iblis, untuk mengikat kita, untuk menguras, untuk menyedot semua apa yang kamu kerjakan. Saya pernah berkali-kali dengar seorang dokter spesialis, tiap malam setelah dia operasi, dia kepelacuran. Tiap malam, saudara. Dia punya istri, istrinya kaya, istrinya cantik, anaknya bagus, sudah sampai S2, S3. Tapi begitu dia selesai operasi, dia kecapean, dia ke diskotik, dia ke tempat-tempat klub, dan kemudian dia berzina. Dan yang cerita itu supirnya ke saya. Kenapa supirnya cerita? Supirnya nganter dokter ini, dan dokter ini periksa ke dokter yang sama dokternya. Dokter spesialis, dia spesialis juga. Apa yang diperiksa? Kena AIDS. Bayangkan, saudara. Saudara, dunia yang kita nggak tahu ini, dunia yang malam itu ada yang jenderal, ada yang dokter spesialis, ada seorang bisnismen, itu gilanya di sana semua, saudara. Saya dulu nggak tahu dunia seperti itu. Saya taunya dari orang-orang yang ngomongin itu, wah ini dunia yang lain ini. Dan itulah cara iblis menyediakan kenikmatan, menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita, dan orang-orang mencari achievement yang lebih naik, lebih unggul. Wah, mati semua, kejebak. Kejebak semua sama. Bagaimana kita bisa membatasi itu?
Tuhan Yesus memberikan satu prinsip doa Bapa kami dengan satu kata yang bagus sekali. Cukupkan kami, cukup makanan kami pada hari ini. Begitu kamu kepingin yang lebih enak, kepingin uangmu ke sana, tenagamu ke sana, kamu mencari ke sana, dan kamu kerja untuk mengejar itu, dan semua disedot ke sana habis, dan kamu mati dengan segala penyakit, dan kamu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak membatasi keinginan kita. Cukup. Kalau lebih, saudara berhikmat, terus kemudian kita tabung, kita persiapkan untuk masa depan. Nah, itu orang-orang kapitalis. Doa Bapa kami itu sebenarnya inti daripada negara-negara Eropa. Cukup. Dan sisanya kalau dapat berkat, itu memberkati orang, mengasihi Tuhan, memperhatikan orang. Saya sudah cukup. Jadi orang Kristen itu menjadi orang yang berkatnya itu luar biasa mengalir. Harusnya. Tapi karena kita mengejar, wah berkat kita yang kita terima itu ngalir ke situ semua, habis semuanya. Ini cara iblis. Dan saudara lihat di sana, ada orang tua rokokan, pojok. Ada orang gendut gila di sini. Betul kan? Dan dampaknya itu, dia kasih itu dampaknya seperti ini. Orang ketagihan, orang semua ini. Dan saudara, kita lihat bagaimanakah mereka dikuasai dengan kekuatan Babel ini. Dan kemudian yang terakhir kita lihat gambar bagaimanakah para nabi dan diwakili, mungkin itu adalah Musa, mengingatkan kembali pada seluruh manusia kembali kepada jalan Tuhan. Ya. Saudara, kita lihat saudara, Kejadian pasal 10 ayat 10. Coba kita lihat Babel pertama kali. Perhatikan saudara. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya itu di tanah Sinear. Siapakah dia? Ayat yang ke-8. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa, orang yang memimpin seluruh dunia, orang yang disebut sebagai raja, penguasa. Dan penguasa yang pertama adalah Nimrod, raja manusia pertama adalah Nimrod. Dan dikatakan di sini, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Babel itu kota yang didirikan oleh Nimrod. Kemudian Erek dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Itu daerah sekitar daerah Irak dan daerah Mesopotamia. Jadi sampai sekarang ini saudara-saudara, kalau perhatikan baik-baik, Iran, Irak itu dataran dari Persia dan Mesopotamia. Dari leluhur, dari zaman dulu sampai sekarang, ada 4 kerajaan besar. Dari Mesopotamia, kemudian Babilonia. Yang Babilonia itu, ini Mesopotamia itu satu daerah wilayah. Dari Babilonia, Asyur, kemudian turun sedikit ke Iran, itu Persia, Media Persia, dan turun ke bawahnya adalah Romawi. Jadi 4 kerajaan inilah yang dilihat oleh Daniel. Pada Daniel pasal 4, ada melihat patung dan kemudian dari atas, dari perunggu sampai ke bawah, sampai tanah liat. 4 kerajaan ini, saudara. 4 zaman, mulai dari 1000 sebelum Masehi sebelumnya sampai kemudian 500 Masehi. Nah, setelah itu adalah yang paling tua, itu kerajaan Babylon yang paling hebat. Dan ada satu raja yang bernama Hammurabi yang punya prasasti Hammurabi, dan di situ sebelum dikatakan bahwa prasasti itu sebelum hukum Taurat, itu sudah ada hukum seperti hukum Taurat. Tentang pencurian, tentang perzinahan, ada semua, saudara. Jadi teknologinya, kemajuannya, budayanya, sebelum orang Israel itu baru diambil dari Abraham, yang orang dari Mesopotamia juga, dari Ur Kasdim, daerah-daerah yang di sana juga.
dan diambil Abraham kemudian menjadi bangsa Israel. Tapi sebelum Abraham, bangsa ini sudah hebat. Yang sekarang adalah termasuk Iran. Saudara, Iran itu punya senjata nuklir, udah lama. Cuman dia nggak punya uranium. Dia tidak bisa mengolah uranium. Belajar dari orang Israel, Yahudi, yang menemukan uranium kemudian bisa mengolah jadi bom. Dan mereka kemudian menemukan dan mereka kemudian mencoba, dan baru 2 minggu lalu nuklir Iran dicoba dan berhasil. Wah, langsung takut semua. NATO takut semua. Kenapa takut? Nah, itu kalau dihantamkan ke satu kota kita habis sudah. Nah, kalau dia punya satu, kalau dia punya 10 kota habis semua. Dan kalau itu dihantamkan Israel jadi rata dengan tanah semua, habis semuanya. Dan semua rakyatnya mati semuanya. Apakah terjadi? Nah, kita tahu nggak mungkin terjadi. Kenapa nggak mungkin? Karena mereka lagi meeting yang eksklusif. Mereka lagi mencari satu cara untuk melumpuhkan seluruh nuklir Iran. Tahun yang lalu sudah dilumpuhkan dengan diledakkan melalui handphone. Percobaan pertama tidak berhasil. Nah, ini cobaan yang selanjutnya ini berhasil. Nah, saudara, ini beradu, bukan hanya otak, strategi, beradu kepintaran, kelicikan. Saudara, kita nggak tahu ujungnya kemana. Ya, nah kita akan belajar. Nah, saudara, dari pasal 10 ini kita tahu bahwa Babel itu adalah nama kota. Dan disebutkan asal usul kata Babel, kemudian disandingkan dengan pelacur besar, itu adalah Babel. Jadi pelacur ini adalah yang mendirikan Babel. Jadi saudara, City of God, the City of Man, kita sudah tahu, the Holy City, dan selalu itu bertentangan terus-menerus. Saudara perhatikan, hampir 1500 tahun terjadi peperangan di Yerusalem, dan seiring Yerusalem itu lebih 1000 peperangan. Dan tidak ada satu tempat yang pernah berperang lebih daripada daerah Israel. Dari kapan berperang? Dari zamannya Babilonia. Mereka rebutan kota Yerusalem. Sampai Nebukadnezar pun itu kepingin merebut Yerusalem. Setelah kira-kira hampir 40 tahun. Ya. Nebukadnezar dari papanya sampai kepada dia, dan kemudian anaknya Belshazzar akhirnya bisa merebut Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem. Itu pertama kali Yerusalem ditaklukkan oleh seorang raja bernama Nebukadnezar, Babel. Dan bagaimana caranya bisa menaklukkan? Dengan siasat. Jadi mereka bukan menaklukkan Israel dengan peperangan yang besar, bukan, saudara. Mereka memberikan kenikmatan-kenikmatan. Dan itu dituliskan oleh Yesaya, dituliskan oleh Yeremia, Yeskel, dan nabi-nabi seperti Daniel menuliskan, hai engkau Israel, bangsa Israel atau bangsa Yahudi, engkau telah bobrok, engkau sudah dicekokin oleh Babel, dan engkau sudah dimabukkan oleh Babel. Bagaimana caranya? Saudara, mereka diberi wanita-wanita cantik. Mereka diberikan kehidupan yang lebih baik. Mereka dijanjikan dengan banyak macam-macam. Akhirnya mereka kawin. Dan 10 suku yang ada di Samaria, mereka bercampur dan hilang, tanda petik, kebangsaannya. Dan mereka melacurkan diri. Dan tinggal yang ada di selatan. Dan disitulah, saudara, Babel ini akhirnya menjadi satu kata yang paling ditakuti oleh orang-orang rohani di Israel. Kalau sudah Babel, waduh, ini sudah terakhir peringatan Tuhan. Dan kata Babel ini kemudian diangkat kembali oleh Tuhan dan diberitakan tentang akhir zaman yang juga diwakili dengan kata Babel. Dan bagaimana Babel yang paling hebat, paling kuat, yang menguasai seluruh dunia dan kerajaan-kerajaan di bawah dia. Saudara, kita baca Daniel pasal 4. Kita lihat Daniel pasal 4.
Ya. Saya bacakan. Daniel pasal 4. Sudah ini agak panjang ya. Nah, ini. Pasal 4 ayat yang pertama kedua. Ini untuk supaya kita tahu. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa. Bukan satu dua bangsa loh. Segala bangsa. Jadi dia sedang menguasai bangsa-bangsa semua di bawah dia. Yang kedua, suku bangsa dan bahasa. Ini keluar di kitab Wahyu. Ya kan? Dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa, kaum. Kan ada kan? Nah ini sama. Nebukadnezar juga menguasai seperti Allah. Kalau saya beritahukan, inilah contoh antikristus yang ada dalam perjanjian lama. Namanya Nebukadnezar. Nah, saudara, ayat yang ke-1. Yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklukkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Aku Nebukadnezar, dia ngaku, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah. Semua orang bijaksana di Babel, barang siapa yang bisa memberitahukan tentang mimpi itu, saudara, dia akan diberikan kedudukan yang tertinggi, jaminan hidup yang berlimpah-limpah. Ya, ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel, yang dinamai Belshazzar, menurut nama dewaku, yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepada yang mimpi itu. Hai Belshazzar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu. Saudara, istilah orang berilmu bukan paranormal ya. Ini profesor PhD itu di bawah Daniel semua. Ini artinya berilmu itu bukan dunia yang klinik dukun, bukan. Ini orang berilmu itu orang yang pinter-pinter yang di Babilonia. Di bawah siapa? Daniel. Jadi Daniel itu lebih pinter dari mereka. Ada yang mengatakan Daniel lebih pinter 10 kali lipat dari mereka. Itu otaknya Daniel kayak apa? Sadrak Meshach Abednego juga sama. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Yang penuh dengan roh dewa. Nah, dikatakan 10. Adapun penglihatanku dapat di tempat tidurku demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit. Saudara ingat Menara Babel? Betul kan? Kan sampai ke langit ini. Dan dikatakan di sini, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Ya, saya tidak bacakan ayat 13. Kemudian dalam penglihatanku dapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring demikian, tebanglah pohon itu, kapak sudah tersedia. Ini dari Sabtu saya sudah jelaskan. Kapak sudah tersedia, kamu tinggikan dirimu dan kamu tidak ada buahnya, ditebang oleh Tuhan. Dan dikatakan sini, ia berseru dengan nyaring, tebanglah pohon itu, potonglah dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah. Tuhan memberikan pengharapan kepada Nebukadnezar. Kalau kamu sadar, aku kembalikan kerajaan. Ya, dan kemudian kita lihat ayat yang paling bawah, ayat yang sebentar. 20. Pohon yang Tuhan kulihat itu yang tambah besar dan kuat, yang tinggi sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku itu, ya Tuankulah itu, ya Raja Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan kekuasaan sampai ke ujung bumi. Luar biasa, saudara.
Nggak ada raja seperti ini. Tentang Tuanku Raja lihat, yakni penjaga kudus, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon itu dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tumbuhnya. Inilah maknanya 24. Ya Raja, inilah putusan. Nah, Babel tadi kan putusan yang mati, sama persis. Perempuan Babel itu diputuskan oleh Tuhan. Putus yang maha tinggi, keputusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku diberikan makanan rumput seperti lembu. Tuanku dibasahi dengan embun dari langit. Demikian berlaku atas Tuanku 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Allah yang maha tinggi, berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, ini bukan hanya pada Nebukadnezar, dalam hidup kita. Saya bisa melayani di sini, itu karena Tuhan kasih, bukan manusia. Saya bisa bekerja di tempat apapun, itu Tuhan kasih. Dan semua apa yang Tuhan kasih, itu ada batas waktunya, ada expiry date-nya, masa berlakunya. Jadi saudara, kalau saudara dihentikan di situ, saudara kemudian dipindah, saudara nggak bisa melawan Tuhan dengan cara apapun. Dan dikatakan di sini, sudah dihitung Tuanku, mini tekel ufarsin, dan itu terjadi pada anak Nebukadnezar, namanya Belshazzar. Dan sama dibinasakan juga. Ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa. Nah ini saudara, apa dosanya? Pemimpin-pemimpin di Indonesia, presiden-presiden di Indonesia, di Amerika, dan di seluruh negara, seluruh dunia ini harus mendengarkan perkataan ini. Perhatikan, perkataan ini adalah perkataan berlaku untuk para penguasa di seluruh bangsa-bangsa, di seluruh muka bumi. Dikatakan, lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan. Bagaimana kau bisa lepas daripada kutukan itu? Kamu harus menjadi penguasa yang menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Saudara, ini cara Tuhan kasih. Nebukadnezar dibalikan Tuhan karena cara ini. Dan daripada kesalahan yang menunjukkan belas kasihan terhadap orang tertindas, dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Saya waktu naik kereta suatu hari pernah bertemu dengan orang dekat dengan anaknya Pak Harto, dan dia pernah kerja di tempat itu lama. Seorang bapak sudah umur kira-kira 60 tahun. Terus dia tanya, waduh, kalau begitu gimana Pak Agung ya? Bagaimana supaya mereka itu bisa diterima kembali kepada rakyat? Saya bacakan ayat ini. Ada cara Tuhan. Ini cara iman Kristen. Bagaimana? Tegakkan keadilan, bertobat tegakkan keadilan, dan perhatikan orang-orang yang tertindas, orang miskin, dan kamu hatimu beri ke sana. Rakyat Indonesia pasti memihak kamu, termasuk kepada Pak Prabowo. Dan itu cara Tuhan, cara Alkitab. Dosamu masa lalu akan ditutup oleh Tuhan, dan kamu bertobat, menegakkan keadilan, hukum, dan orang korupsi, koruptor semua babat habis. Dan tegakkan, angkat orang-orang miskin, dan kamu perhatikan mereka. Rakyatmu cinta pada kamu. Dan itu berlaku di dalam gereja. Jika engkau tidak pernah memikirkan orang lain di dalam gereja, engkau berpusat pada dirimu sendiri, engkau sedang dibabelkan oleh perempuan pelacur besar. Nggak mau tahu orang lain. Dan banyak gereja masuk, keluar, masuk, nggak pernah mikirin yang lain, mikirin diri sendiri. Engkau sedang dibabelkan. Engkau sedang bukan beribadah, engkau sedang menyembah berhala dalam ibadah. Saudara, kita nggak pernah sadar. Kalau firman Tuhan tidak menjelaskan pada kita, nggak sadar.
Kalau Nebukadnezar bisa sadar dan kemudian Tuhan berikan kerajaannya kembali dan ujungnya dia tidak bertobat dan Tuhan binasakan dia, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi ada cara Tuhan bagaimana kita bisa sadar, kita bertobat atas dosa kita, kembali kita tegakkan keadilan, kembali kita tekun di dalam seluruh hidup kita, dan kita fokus pada Tuhan. Saudara, seluruh dikembalikan, dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, uji firman Tuhan. Dan inilah roh kebabelan kita. Babel itu artinya juga dablek gitu. Ya saudara, kita harus lepaskan itu. Kita harus berjuang untuk melepaskan kekuatan-kekuatan yang mengikat kita. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, yang dikatakan tentang membiarkan tumpul pohon itu artinya apa? Kerajaan Tuhanku akan kembali kepada Tuhanku pegang, Tuhanku akan kembali kepada Tuhanku, dan seluruhnya surgalah yang mempunyai kekuasaan. Saudara, kalau saya lihat seperti ini, siapapun yang berkuasa, nggak peduli di dalam gereja, di luar gereja, di dalam pelayanan atau di luar pelayanan, saudara sama di hadapan Tuhan. Nggak beda. Maka iman reform, iman kekristenan sesungguhnya tidak membedakan pekerjaan sekuler atau pekerjaan dalam gereja. Sama semuanya, semua kudus di hadapan Tuhan. Yang masalah apa? Kamu benar-benar hidup berdasarkan firman Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Yang dikatakan di sini, Nebukadnezar 7 masa jadi binatang, saudara. Yang saya nggak bisa pikir, dia bisa hidup makan rumput. Dari mana bisa? Mau makan rumput? Saudara makan rumput, mencret ya. Dan bukan 1-2 hari, berbulan-bulan dia hidup seperti itu, sampai rambutnya kayak binatang, kukunya seperti binatang keluar semua. Dia jadi memedi Nebukadnezar, mukanya gondoruo, gitu kan? Orang semua lihat, raja yang punya kedudukan yang mulia, tinggi, luar biasa, jadi binatang menjijikan seperti itu. Setelah itu dinamakan sebagai Babel. Dan siapa yang bisa menjadikan manusia bisa busuk seperti itu? Saudara, Lucifer, kegelapan. Dia tarik kita, dia angkat kita, dia bumbung kita, kita dipompa, ayo terus cari kekayaan, cari kehormatan, cari semua ya, dipompa terus. Dan waktu di ujungnya, saudara, langsung ditiup. Setelah terakhir, dia tusuk satu tusukan, duar, langsung. Saya baru tadi pagi mendapatkan video seorang pendeta Rafael, anaknya mati bunuh diri. Saudara, jangan bunuh diri. Anak saya mati kena kanker aja, teman-teman saya pendeta banyak tinggalkan saya. Gereja-gereja yang percaya bahwa anaknya pendeta nggak boleh sakit, itu nggak mau ngundang saya lagi. Sampai seperti itu. Wah, anak pendeta kena kanker, nggak diberkati Tuhan, nggak usah dipanggil. Sampai seperti itu. Bahkan teman saya yang satu misi pun bisa punya pengertian seperti itu. Sampai saya itu kadang-kadang, lah kamu ikut selama ini mendengar firman Tuhan enggak gitu? Apalagi anaknya ini bunuh diri, dan bunuh dirinya itu berada di sekolah Petra, Universitas Petra, dan di tingkat nggak tahu berapa, 22, dia terjun dan kepalanya hancur. Waktu mamanya datang, papanya datang, semua orang, aduh Bapak jangan Pak, jangan. Nggak bisa, saya harus lihat anak saya. Nggak, jangan Pak, udah nggak bisa dilihat. Tapi papanya maksa dan dia akhirnya peluk anaknya dalam kehancuran seperti itu. Saudara, saya tanya, siapa yang menjadikan orang seperti itu? Yang mengikat anak ini? Saudara, kegelapan. Dan itu sedang ada di depan mata kita semua. Dunia ini sedang dihancurkan dengan kekuatan kenikmatan dunia yang luar biasa. Kadang-kadang saya merinding sekali. Tiba-tiba ada satu orang menghubungi saya, cantik sekali,
Bukan 1-2 kali, berkali-kali. VCS. Saya nggak tahu VCS itu apa. Ada yang tahu? Nggak tahu. Main desok apa dulu. Kita yang perempuan, tapi yang anak generasi Gen Z milenial tahu semua. Video call for sex. Ada namanya Bigo Live yang macam-macam itu, dan bisa orang di sana itu bisa telanjang di sana. Asal kamu bayar, saya mau telanjang. Jadi dunia udah nggak karu-karuan. Anak masih SD itu loh, masuk dalam jebakan itu, diikat. Dan jangan SD, orang sudah kerja pun bisa kena. Jenis worker, jenis breaker juga kena. Pendeta yang luar biasa hebat ini bisa kena, saudara. Kenapa? Karena iblis masuk dan menawarkan itu. Dulu kamu cari-cari keluar, mengejar dosa itu. Sekarang dosa mengejar-ngejar kamu. Dan itu banyak aplikasi seperti itu, saudara. Saudara kalau lihat aplikasi di Android, saya baru tahu. Dan waktu ada kiriman dari Kemeninfo, ini yang bahaya, ya ini apa yang judi online apa gini, ini yang video call apa gitu. Itu bukan satu, ratusan. Dan saya pikir ini cara daripada yang kita akan pelajari terakhir, misteri yang disembunyikan. Apa itu? Ada 2. Saudara perhatikan, pelacur bahasa Inggrisnya ada 2, prostitute dan harlots. Nah, Alkitab memakai harlots, bahasa yang agak sulit dijelaskan. Pelacur yang bukan pelacur yang biasa. Pelacur ini ada pelacur yang dipakai untuk betul-betul membuat orang itu menghancurkan seluruh hidupnya dengan cara ini. Namanya harlots. Ini istilah abad-abad 15-16. Nah, saudara, saya berikan contoh. Ini cerita dari Ibu Risma. Maaf, saudara, ini kita cerita banyak hal-hal yang rada 18 tahun ke atas. Perhatikan, saudara. Ibu Risma waktu menutup kompleks Saritem, di sini kan Saritem, di sana namanya Jarak. Jadi dinamakan Kampung Jarak. Jarak itu kampungnya pelacur. Dan kalau ke atas lagi, dari Surabaya ke Pandaan, ke Tretes itu ada kota Tretes Raya yang seluruhnya terkenal dengan seluruh pelacuran. Itu di lembah sana, Prigen. Dan saya udah puluhan ratusan kali ke sana. Dan ada pelayanan di sana. Papa saya melayani para pelacur di sana. Nah, saudara tahu waktu Ibu Risma kemudian ingin menutup jarak itu dan memberikan pekerjaan pada pelacur-pelacur itu dengan pekerjaan yang normal, yang wajar. Wah, dia berjuang luar biasa. Dan kenapa yang nantang dia banyak, dan sampai hampir 3 tahun, lebih 3 tahun kalau nggak salah. Dan kemudian dia masih tarik ulur, dan dia akhirnya menetapkan harus ditutup setelah dia mendengar kesaksian satu ibu tua yang disebut sebagai ibu pelacur. Germo, Gegerip, Parmo. Dan waktu dia dengar kesaksian, bagaimana pengalaman ibu, kenapa udah tua 60 tahunnya seperti ini? Oh iya bu, kenapa terus berjuang? Aduh, saya nggak bisa kerja apa, nggak bisa ini, nggak bisa. Saya bisa kerja seperti ini. Kerjamu apa? Waktu dia mendengar pekerjaan ibu ini, langsung Bu Risma mau pingsan. Apa kerjanya? Ngajari anak SD berhubungan seks. Karena kucur kecil. Bagaimana caranya? Bagaimana diajari oleh ibu ini? Dari A sampai Z diajari semua. Sampai ahli kursus Eden. Dan orang-orang seperti bukan 1-2 orang, banyak. Bu Risma shock. Ya ampun Allah. Tutup. Langsung gitu dia. Harus tutup.
piye nanti? Bagaimana masa depan anak-anak yang ada di Surabaya ini? Aduh. Itu hanya satu kelompok kecil, belum kelompok. Saudara, saya pernah masuk ke daerah ini, daerah kereta api, dan saya pelayanan di daerah kereta api. Itu bajingan-bajingan semua. Ngajarin nyopet, ngajarin macam-macam, saudara. Saya banyak pengalaman misi. Maka saya itu kalau pelayanan ke gereja, saya nggak bisa saya pelayanan cuma satu gereja apa gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena banyak pelayanan yang jauh daripada yang kita nggak pernah sentuh. Itu banyak orang-orang yang brengsek, yang berandalan itu harus. Dan bagaimana mereka caranya bekerja sama, mereka cara nyopetnya, pakai alatnya apa, mereka diajar semua, ada kursusnya. Dan yang ngajar itu sudah puluhan tahun, hebat, saudara. Sampai mereka ada yang mengajar menghipnotis orang, ada. Mau kursus ke Surabaya, ada sekolahnya semua di gerbong-gerbong itu, dan itu juga tempat pelacuran. Saudara, waktu saya melayani anak-anak sekolah minggu di sana, yang saya selamatkan apa? Papa saya beritahu, kalau itu sudah hancur generasi itu, kamu selamatkan anaknya, kamu layani anaknya, dan anak itu lebih polos dan bisa dibentuk daripada orang tuanya. Dan akhirnya anaknya dapat, orang tuanya akhirnya ikut, bisa bertobat. Saudara, itu membabelkan. Dan terjadi bagaimana? Terjadi sistematis yang betul-betul luar biasa. Saudara, ini yang kita lihat ini adalah bagaimana, saudara, bukan masalah soal jatuh dalam dosa, bukan soal itu, saudara. Ini soal pornea dan mukhia. Mukhia itu adalah, sekarang artis ini istrinya berselingkuh, itu mukhia, berbuat zina, gitu kan? Tapi pornea lebih luas, lebih dalam, dan dampaknya lebih hebat daripada mukhia. Apa itu? Hati yang dilahirkan supaya lust, memiliki ketagihan dan keterikatan dengan luar biasa. Dan kita mulai dibukakan dari 2 tahun yang lalu. Ada seorang guru gembul yang ada di YouTube dan mengatakan, saudara, tempat-tempat paling bahaya di dalam pelecehan seksual adalah tempat beragama. Kita sudah melihat ada 3 perkara yang saya tahu ya. Tahun yang lalu di Surabaya, anaknya majelis yang masih anak-anak itu di-abuse oleh pendetanya sendiri. Dan papanya marah, papanya tuh pembesar dari Coca-Cola. Dan waktu anaknya mau kawin, anaknya sudah dipermainkan oleh pendeta ini, dan anaknya nangis, diminta, kamu diberkati oleh dia. Nggak mau, dia nangis, dia tolak mati-matian. Terus papanya curiga, kenapa kamu tolak? Akhirnya dia buka semuanya. Papanya marah, kenapa? Karena rumah, mobil itu semua dari papanya. Dan pendeta ini perkosa anaknya. Itu di gereja, dan itu pendeta. Terus terjadi lagi barusan ini, pendeta pukuli istri, gebukin istrinya, dan anaknya juga kalau dan itu ada di video. Dan belum yang lain banyak. Saudara, kita salah nggak sadar bahwa apa yang terjadi sekarang adalah, saudara, kita bukan soal sesuatu yang umum terjadi, tapi pornea ini, saudara, dikerjakan oleh Babel ini untuk apa? Saudara, satu penyimpangan karena kenikmatan dunia. Saudara akan menyimpang perilaku kita semua. Dan kita secara nggak sadar, kita membenarkan itu, kita mentoleransi itu. Dan kalau kita sampai kita sadar, dan kalau sampai kita masuk ke dalam hidup kita, kalau kita selidiki rohani kita, saudara, itu akan membuat kasih menjadi dingin. Di manakah iman di bumi? 2 perkataan Tuhan, kasih dan iman. Jadi dalam keluarga kita kan jadi dingin sekali. Dan iman itu sudah tidak ada tempatnya di sana. Dan semua orang, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Saudara-saudara sedang terseret dengan Babel ini. Dan bagaimana kita caranya bisa mengembalikan itu? Hanya dengan satu cara. Bertekunlah
dalam firman. Bertekunlah di dalam kesetiaan yang Tuhan berikan. Jadi jangan pernah kita terbuai dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk membatasi segala sesuatu yang sudah lewat batas? Saudara, itu pasti melanggar firman Tuhan. Termasuk saya juga. Saya beri contoh. Saya punya tubuh itu bertahan, paling saya bisa bekerja itu 8 jam. Saya melebihi 8 jam. Dan kemudian saya bisa 12 jam, saya bisa sampai 20 jam. Sehari cuma istirahat 4 jam. Saudara pikir, wah bisa mencapai ini banyak, bisa kerja ini banyak, bisa ini banyak. Betul, tapi engkau sedang dibabelkan dengan sistem dunia. Engkau sedang dibabelkan dalam sistem kerohanian. Jadi secara nggak sadar, saya nggak pernah bertanggung jawab pada tubuh saya dengan hidup saya, apalagi dengan keluarga saya. Dan itu cara daripada pelacur besar ini. Nah, dia yang melahirkan seluruh sistem yang ada ini, saudara. Jadi kalau kita lihat, Tuhan punya sistem surgawi. Dia turunin di surga itu ke bumi ini untuk memberantas semua sistem ini. Sedangkan yang di surga itu melalui Kristus dan melalui gerejanya. Sedangkan yang ada di bumi ini, mereka mencari semua kekuasaan dan mengikat kita dengan sistem-sistem ekonomi yang ada, seluruh sistem yang ada, dan termasuk kalau saudara perhatikan, ya di sini. Nah ini, ya pelacur besar. Coba paling bawah, naik satu. Nah ini, ya ini yang terakhir ya. Saudara perhatikan, ini ada 5 hal. Ya, saya tidak pernah, saya belum ketemu dengan seorang ahli apakah itu psikologi atau apapun yang pernah dengan jelas menyelidiki seluruh game yang ada yang dimainkan oleh anak, mulai dari Mobile Legends dan semua itu. Saudara harus tahu, mereka yang mengarang semua Mobile Legends dan game-game itu semua dan apapun yang ada itu pasti dia punya spirit di belakang. Spirit apa? Supaya ada pengikatan-pengikatan. Apakah dengan pengetahuan, apakah dengan adrenalin kita, apakah dengan kekejaman kita, apakah dengan kesadisan kita, apakah dengan ketegaan kita. Setelah itu semua dimasukkan dalam game itu. Dan kita semua nggak pernah sadar. Begitu kita pegang satu game, saudara, kita kemudian langsung keikat dan tangan kita nggak bisa lepas di sana. Termasuk Tokopedia. Walaupun kamu nggak punya uang, senang melihatnya. Aduh, ini baju bagus. Aduh, ini tasnya bagus. Aduh, ini kosmetiknya ini murah ini. Aduh, lagi potongan 70%. Gitu kan? Orang nggak ada duit, dia ada duitnya. Bagaimana saya membatasinya? Doa Bapak kami, cukupkan kami hari ini. Ini lagi murah makanan ini. Waduh, sancang babi kecap. Waduh, enak bisa. Padahal sudah makan. Karena kepingin beli dia. Buang uang, buang semuanya. Sia-siakan semua kerja kita. Buang ke sana. Yang untung siapa? Perusahaan-perusahaan ini. Saudara, mulai dari saya tulis ya, Bigo, Meeting, VCS, semua viewers, saudara, sampai miliaran penonton, semua itu pengaruh-pengaruh, termasuk saudara kalau tahu orang bisa mengubah hidupnya karena Kotelens. Dan saya beritahu, saudara dengar saya, Simon Cowell itu membuat Kotelens dengan beberapa acara-acara Kotelens yang luar biasa. Berapa banyak orang dari Kotelens itu akhirnya hancur hidupnya. Sudah tahu? Bahkan ada yang bunuh diri setelah nggak terkenal. Dan itu sudah, apa yang sudah disediakan sudah tahu semua, saudara. Ujung dari kenikmatan, ketenaran semua itu apa? Kamu sedang dicekokin di atas dan kemudian kamu dihancurkan oleh ketenaran itu. Tenar, uang banyak, makan apa bisa? Salah, semua orang kagumi kita. Begitu kamu nggak tenar,
begitu kamu nggak berkuasa, begitu kamu tidak terkenal, sudah babung semua. Dan siapa yang bikin sistem ini? Dan berapa kayanya Simon Cowell sekarang? Saudara, kekayaannya tiap tahun tambahnya berapa? Apakah dia memperhatikan orang di bawahnya? Keadilan dengan kekayaan besar itu. Saya waktu melihat Chow Yun Fat, Andy Lau, waktu dia sudah masa tua, dengan orang-orang yang di sini yang seperti orang-orang kayak Raffi Ahmad atau Halilintar semua itu. Saya tanya, bedanya apa mereka dengan mereka? Ini kenyataan yang kita lihat. Chow Yun Fat jalan kemana-mana pakai kereta yang murah, makan yang murah, makan di pinggir jalan di Hong Kong itu, dan semua uangnya dia kasih untuk orang-orang yang nggak punya. Dan dia bukan orang Kristen. Andy Lau juga sama. Ronaldo juga sama. Ronaldo orang Katolik. Terus saya tanya sekarang, kenapa kita orang Kristen kok nggak bisa seperti itu? Kenapa gereja-gereja mau mencari ke puncak tertinggi, wah semua? Di mana ini salahnya? Babel berkuasa membabelkan gereja, membabelkan negara kuasa, membabelkan pekerjaan, semua kita dibabelkan. Maka Tuhan mengatakan, dosamu tidak terampuni. Dan Tuhan katakan tidak ada ampun bagi Babel. Saudara, Hosea diberitahu oleh Tuhan, kamu inilah pelacur itu, betul kan? Sampai 3 kali punya anak. Dan Tuhan katakan apa? Kalau sampai 3 kali itu memperingati seluruh bangsa Israel, Yisrael, Lo-Ami, Lo-Ruhuma, mereka tidak bertobat, Tuhan katakan, engkau bukan umatku lagi, aku bukan milikmu lagi, aku buang engkau, aku kebaskan engkau. Dan itu kata Tuhan. Tidak ada ampun. Terus kita akan mendapatkan pengharapan. Kalau Nebukadnezar diberi kesempatan oleh Tuhan, tegakkan keadilan, tegakkan hukum, kebenaran, dan berhati belas kasihan kepada orang-orang yang perlu ditolong, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan kembalikan semuanya, dan kemuliaan akan lebih besar. Saudara mau? Kuncinya di sini. Kuncinya cuma satu, bagaimana dipulihkan? Tegakkan keadilan, tegakkan hukum kebenaran, kekudusan Tuhan, dan kemudian seluruh hidupmu mulai memperhatikan bukan diri saya, tapi orang yang perlu dibantu siapa, orang yang perlu didoakan siapa. Dan waktu kamu melanjutkan seluruh hati Tuhan itu akan mengalir dan mengubah jalan hidupmu. Dan itulah jalan Tuhan. Mari kita berdoa, kita persiapkan